echo. My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. My life is a party, my home is the club. Palestina tak hilang dari Google Maps. Palestina tak hilang dari Google Maps sebab memang tak pernah ada labelnya pada aplikasi peta itu. Dan persis hal ini yang mempresentasikan masalah Palestina hingga sekarang. Ini pengakuan dari tirto.id, Palestina dihilangkan dari Google Maps. Nah, kalimat seru dan tagar itu ramai di Twitter dan Facebook. Postingan tentang hilangnya Palestina viral berawal dari seruan Forum of Palestinian Journalists yang pada 3 Agustus lalu memprotes tak adanya Palestina di Google Maps. Mereka menyebutkan penghilangan label Palestina sebagai kejahatan. Google dituntut untuk mengembalikan label Palestina dan meminta maaf pada rakyatnya. Petisi dari seorang bernama Zach Martin yang diajukan sejak Maret, isinya menuntut Google menandai Palestina dalam Maps. Kembali dibagi-bagikan, penandatangan petisi Google, "Put Palestine on your maps" itu sekarang mencapai 312.000. Media-media mainstream pun ikut memberitakannya, termasuk lini multimedia Al Jazeera AJ+. Sampai kemudian media ini meralatnya pada 10 Agustus. Internet, termasuk AJ+, keliru merangkap cerita ini. Google tidak menghilangkan Palestina dari Maps. Palestina memang tak pernah ada di sana. Palestina memang tak ada pada Google Maps di 25 Juli. Tanggal yang disebut Forum Jurnalis Palestina sebagai titik mangsa penghilangan label Palestina. Tapi 5 bulan, setahun, bahkan 2 tahun sebelumnya pun ia memang tak ada. Tidak pernah ada label Palestina pada Google Maps, tetapi kami memang mendapati ada bug yang menghilangkan label tepi barat dan jalur Gaza. Kami bekerja dengan segera agar label-label ini kembali ke area itu. Demikian keterangan Google pada AJ+. Anda bisa mencoba mengetik daerah di bawah kekuasaan Palestina, misalkan kota Ramallah atau Nablus, dan Anda akan mendapatkan bahwa daerah-daerah di tepi barat itu juga jalur Gaza diberi informasi sebagai wilayah Palestinian. Selama ini Google memberikan garis putus-putus di sekeliling wilayah tepi barat dan jalur Gaza sebagai pertanda kota-kota di dalamnya merupakan daerah sengketa. Nah, status Palestina kini, peta wilayah Palestina juga masih ada di dalam Google Maps. Tetapi kata Palestina menurut informasi memang sudah tidak ada sejak lama. Di sisi lain, meski kemarahan netizen berlebihan sekaligus keliru, kasus ini memunculkan pertanyaan menarik soal kuasa teknologi peta digital. Kritikus budaya digital Kathleen Dewey mengemukakan itu dalam artikelnya Google Maps did not delete Palestine, but it does impact how you see it di WashingtonPost.com. Dalam upaya mereka untuk mendokumentasikan dunia fisik tanpa tujuan tertentu, perusahaan teknologi ujung-ujungnya membentuk pemahaman dunia fisik juga, tulis Dewey. Ini bukan hal yang selalu kita sadari, tapi hal ini menjadikan jelas ketika suatu peta berubah atau dikatakan berubah dan atau ketika kita membandingkan peta-peta yang ada satu sama lain. DB memberikan contoh sebagian orang Palestina yang memutuskan mengganti aplikasi peta yang dipakainya menjadi Bing Maps. DB memberikan contoh sebagian orang Palestina yang memutuskan mengganti aplikasi peta yang dipakainya menjadi Bing Maps dari Microsoft. Sebab peta ini memasukkan label Palestina, sementara itu Apple Maps malah lebih parah dari Google Maps. Ia tak membedakan teritori Palestina dengan negara Israel, sehingga tepi barat dan jalur Gaza pun masuk wilayah Israel. Naomi dan juru bicara organisasi Jewish Voice for Peace juga berpendapat senada, peta-peta selalu bersifat politis dan bagaimana perbatasan-perbatasan diberi tanda demokrasi selalu bersifat politis, katanya pada NewTimes.com. Selain memperlihatkan bagaimana teknologi bisa membentuk cara pandang kita, tak adanya label Palestina pada Google Maps menunjukkan ringkainya posisi negara ini. Sampai sekarang, Palestina bukanlah negara anggota penuh pada Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Statusnya di PBB adalah negara pengamat non-anggota, non-member observer state. Itu pun sudah lebih maju dibanding status sebelumnya sejak 1974. Status negeri pemimpin Mahmud Abbas ini hanyalah entitas pengamat non-anggota, tak diakui sebagai negara genusnya sama dengan organisasi semacam OPEC. Pada 29 November 2012, Palestina diakui sebagai negara pengamat non-anggota oleh Majelis Umum PBB. Setelah didukung 138 negara saat voting, 9 negara menolak mengakui Palestina sebagai negara, sementara 41 negara yang menyatakan abstain. Sejak mendapatkan status itu, Palestina pun hak yang sama dengan Vatikan, diakui sebagai negara tetapi tak punya hak suara dalam voting. Hak dan batasannya sama juga dimiliki Swiss sebelum menjadi anggota penuh PBB pada tahun 2002. Nah, jika Swiss akhirnya menjadi bahkan anggota penuh PBB pada tahun 2002, bisakah Palestina mendapat status yang sama?
Tentu bisa, tapi jalan menuju ke sana tak akan lempang. Palestina memerlukan persetujuan Dewan Keamanan PBB untuk bisa diakui sebagai negara anggota secara penuh. Dan hingga saat ini Palestina belum berhasil meraih dukungan setidaknya 9 dan 15 suara negara anggota Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB terdiri dari 5 anggota tetap yang memiliki hak veto, yakni Cina, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tak tetap yang dipilih tiap 2 tahun. Meski PBB selama ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras terhadap Israel untuk menanti hak-hak dasar warga Palestina dan menghentikan pendudukan, kenyataannya posisi Israel masih sangat kuat. Dengan diplomasi yang lihai plus tekanan dari negara-negara karib, bisa saja Palestina memengaruhi 9 negara anggota Dewan Keamanan untuk mengakui keanggotanya secara penuh. Tapi selalu ada hak veto yang membayangi gerak diplomatik Palestina, terutama dari negara sohib Israel atau Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat selama ini mempersulit posisi Palestina di PBB. Contohnya, pada voting 2012 saat Palestina diajukan menjadi negara pengamat non-anggota, kala itu 3 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni Cina, Prancis, dan Rusia mendukung Palestina untuk naik status dari entitas menjadi negara. Adapun Inggris Raya, pemilih hak veto lain memilih abstain. Ganjalan salah satunya didapat dari Paman Sam yang bersama Israel dan 7 negara lain menolak mengakui Palestina sebagai negara. Jika mendukung Palestina menjadi negara pengamat non-anggota saja, Amerika Serikat tak sudi. Bisa dibayangkan terjalnya jalan Palestina untuk bisa diakui sebagai negara anggota PBB secara penuh. Nah, jadi memang Palestina itu tidak ada di map sejak dulu. Jadi buat kalian yang mungkin mencari-cari apa penyebabnya, bisa simak video tersebut ya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat informasi-informasi yang menarik dan terbaru tentunya. Terima kasih, sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.